Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kesepuhan Pondok Pesantren Darussaada Haji M. Jubaidi yang saya hormati, Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Lebak Haji Ucuy yang saya hormati, Pak Kapolsek, terima kasih kehadirannya yang saya hormati, Dewan Guru yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri kelas 6 yang saya hormati, santriwan dan santriwati wisudawan dan wisudawati kelas 6 yang saya cintai, anak-anakku santriwan dan santriwati kelas 1 sampai kelas 6 dan kelas 5 yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan wisuda santri kelas 6 yang alhamdulillah hari ini ibu-ibu dapat hadir 2 tahun pada masa pandemi tidak dihadiri oleh orang tua, dan bahkan 1 kali wisuda dilaksanakan pada malam hari karena terkait dengan pandemi COVID-19. Bersyukurlah Bapak dan Ibu bisa menghadiri anak-anaknya pada hari ini. Meskipun protokol kesehatan tetap kita laksanakan, semua kita wajib memakai masker kecuali wisudawan dan wisudawati. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada seorang nenek tua, hanya lulusan SR, sekolah rakyat zaman dulu, punya anak profesor, doktor, dan gelar di belakang, di depan, dan di belakangnya seabrek-abrek. Ketika profesor, doktor akan pergi ke Amerika naik pesawat terbang, ibunya yang tadi nenek-nenek hanya lulusan SR berkata kepada anak yang lulusan profesor itu, dan kata-katanya adalah, hati-hati nak di jalan. Pertanyaannya, apakah seorang profesor doktor tahu yang ia harus lakukan di pesawat dan di Amerika, tetapi kenapa seorang ibu yang lulusan SR mengatakan kepada anaknya yang profesor, hati-hati nak di jalan. Ibu yang lulusan SR itu adalah kami, guru-guru kalian, adalah bapak-bapak dan ibu kalian, dan profesor yang akan terbang ke Amerika yang sudah tahu setiap tahun dia pergi ke Amerika. Dan kami tentunya seorang nenek, seorang ibu yang lulusan SR itu akan berpesan kepada kalian sebelum kalian meninggalkan Pondok Pesantren Darussaada ini, karena cintanya kami guru-guru kalian, karena cintanya kedua orang tua kalian kepada kalian. Pesan saya yang pertama, bersyukurlah kamu kepada Allah, karena berapa banyak kawan kalian yang masuk di Pondok Pesantren Darussaada ini ketika kelas 1 ratusan orang,
tetapi yang dapat menyelesaikan tadinya sekarang hanya 56, berarti ratusan orang tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan sekarang ini, dan kalianlah yang pertama harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian. Lihat orang tua kalian. Kira-kira baju yang kalian pakai itu lebih jelek atau lebih bagus dari baju yang ibu dan bapak kalian pakai? Mana apa yang lebih bagus, Pak? Baju yang bapak dan ibu kalian pakai tidak lebih bagus dari yang kalian pakai. Kadang-kadang kedua orang tua menghutang ke warung, menghutang kemana-mana untuk memenuhi kebutuhan kalian, membelikan baju kalian, dan kadang orang tua kalian tidak makan apa-apa, tetapi yang penting anaknya dapat makan, dapat memakai baju yang lebih baik. Betul, Pak? Betul, Pak? Betul. Kadang-kadang petani bisa jadi harus menjual berapa los bak pisang hanya untuk memenuhi kebutuhan beli baju anaknya. Betul? Betul. Sungguh kalian orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kalian tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kalian. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, nilainya sama, dia tidak tahu bersyukur kepada Allah. Terkadang orang tua kalian harus ngadupak galengan. Ngadupak galengan berarti ngejual sawah. Atau terkadang harus ngedupak tangan, ngejual emas. Bahkan ibu-ibu, biarlah ibu nggak pakai emas demi anaknya. Betul, Bu? Emang ada cerita gitu, kalau ibu-ibu nggak pakai emas suka kukelong demi anaknya. Maka berterima kasihlah kalian kepada kedua orang tua kalian yang telah mendidik, memberikan biaya kepada kalian, dan bahkan orang tua kalian tidak bisa tidur, yang kemek dan supir dan seterusnya, demi untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Maka kalian kalau tidak bersyukur, terima kasih kepada kedua orang tua, sama saja kalian tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, ini guru-guru kalian. Banyak sekali guru kalian. Yang telah mengajarkan kalian yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran, yang tidak bisa berbahasa Arab bisa berbahasa Arab, yang tidak bisa berbahasa Inggris bisa berbahasa Inggris. Kadang-kadang guru kalian harus bangun tengah malam apabila ada santrinya yang sakit. Guru-guru kalian cerewet demi untuk kalian, maka berterima kasihlah kepada guru kalian. Dengan cara apa? Hormati orang tua, guru-guru kalian. Kenapa? Karena ingat, hormat kepada kedua orang tua, hormat kepada guru adalah bagian akhlak. Ingat oleh kalian, catat oleh kalian, adab, akhlak harus berada di atas ilmu. Jelas? Apa? Adab dan akhlak harus di atas ilmu. Buat apa ilmu banyak kalau tidak punya akhlak? Lebih baik dia punya akhlak walaupun dia tidak sepandai orang lain. Saya tahu. Maka dalam menentukan yudisium di Pondok Pesantren
Darusada ini bukan hanya sekedar hadir ujian. Ada anak yang nilainya tinggi tetapi dia tidak beradab, akhirnya bisa jadi dari Jaididan turun ke Hasan, bahkan turun makbul karena kurang adab. Kenapa? Karena pondok pesantren Darusada berprinsip adab harus lebih tinggi daripada ilmu. Setuju Pak? Itu adab dan akhlak kepada siapa? Adab kepada Allah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Apa akhlak kepada Allah? Laksanakan kewajiban-kewajiban yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah sholat. Catat oleh anak-anak, sholatlah kalian. Jika kalian tidak sholat, maka sebelum Allah tidak meridhoi kalian, maka kamilah guru kalian yang tidak meridhoi kalian. Kenapa? Karena sholat adalah awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. As-sholat, awal yang pertama diperiksa, dipertanyakan oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Maka pesan saya mewakili guru-guru kalian adalah jangan tinggalkan sholat. Bapak-bapak nanti di rumah kontrol anaknya sholat nggak? Apa sholat subuhnya kebudangan? Maka nak, kalau kehidupan kita tidak baik-baik, maka periksalah sholat kita. Apakah sholat kita sudah baik? Maka kalau hidup kalian mau baik, hidup kalian mau bahagia, hidup kalian mau baik-baik saja, maka lakukanlah sholat dengan sebaik-baiknya. Itulah pesan kami, guru